Assalamualaikum, kembali lagi bertemu dengan channelnya Ani. Nah teman-teman, seperti yang teman-teman sudah lihat di thumbnailnya, kali ini saya mau menceritakan pengalaman saya mengenai YouTube saya itu beberapa waktu yang lalu itu dimonetisasi teman-teman. Jadi sebelum saya mau lanjut ke sana, saya mau ceritakan awal-awalnya dulu kenapa channel YouTube saya itu kenapa saya bisa tahu kalau channel YouTube saya itu dimonetisasi. Jadi teman-teman, diikuti terus video pengalaman saya kali ini, dan kalau nonton video jangan di skip-skip ya teman-teman. Nah teman-teman, awal-awalnya itu kan saya itu setelah kembali ke Cina itu kan saya sudah mulai upload video lagi teman-teman. Dan seperti biasa itu setiap tanggal 11 itu saya selalu cek di AdSense-nya saya itu apakah saldonya saya sudah bertambah atau tidak. Dan setelah dari awal saya upload video itu bulan 5 kalau tidak salah, 6, 7, 8, 9, 10 setiap bulannya itu teman-teman, di tanggal 11 saya selalu cek itu AdSense ku apakah bertambah atau tidak. Dan setiap saya cek AdSense-nya saya itu ternyata saldonya saya itu tidak bertambah teman-teman. Dari awal bulan 5 ke 6 itu saya cek di tanggal 11, saya berpikir kan saya ini sudah punya saldo sebelumnya teman-teman. Jadi di tanggal 11 itu di bulan 6 saya cek karena saya sudah bikin video beberapa itu, dan saya lihat AdSense-nya saya itu tidak bertambah, dan bulan berikutnya juga begitu. Dan saya tuh masih berpikir teman-teman kalau mungkin penghasilan saya itu tidak bertambah segitu banyaknya, mungkin masih berpikir tuh mungkin hanya naik 1 rupiah atau 2 rupiah setiap bulannya begitu teman-teman. Jadi di situ saya masih ingat setelah selesai sholat duhur itu saya baring-baring, terus saya ingat waktu di bulan ini teman-teman, saya ingat oh ternyata ini ya tanggal 11 saya mau cek lagi AdSense-nya saya apakah bertambah atau tidak. Ternyata setelah saya cek teman-teman itu masih tidak bertambah. Dan saya berpikir itu apakah mungkin itu channel YouTubeku yang diblokir begitu teman-teman ya. Tapi saya berpikir lagi, kalau diblokir kenapa masih saya bisa upload video begitu he. Dan akhirnya itu saya coba cari di YouTube AdSense YouTube itu tidak bertambah teman-teman. Dah muncul itu banyak sekali yang muncul itu di beranda. Dan salah satunya di situ ada yang saya lihat, kalau tidak salah itu dia bilang kayak istilah ciri-cirinya begitu AdSense-nya kita tidak bertambah karena dimonetisasi teman-teman. Jadi akhirnya itu saya cari lagi di YouTube itu ciri-ciri akun YouTube yang dimonetisasi teman-teman. Muncul lagi beberapa video itu, dan ada yang saya dapat itu lengkap sekali penjelasannya, tapi saya lupa nama channelnya. Dan teman-teman, setelah saya lihat itu YouTube-nya, dia bilang itu kalau coba masuk di berandanya kita, di dashboard channelnya kita, kalau di situ tidak ada estimasi pendapatannya, sama kalau tidak ada di gambar dolarnya, dan ada beberapa lagi itu teman-teman dia sebutkan, tapi saya ingat itu hanya 2. Jadi saya buru-buru masuk di channelnya saya teman-teman, dan lihat ternyata di situ tidak ada tertulis estimasi pendapatan, sudah tercoret, terus gambar dolarnya juga sudah tidak ada. Jadi fix teman-teman, itu YouTube saya dimonetisasi. Dan selama kurang lebih 6 bulan itu saya upload video setelah kembali ke Cina, itu saya tidak tahu kalau ternyata YouTube saya dimonetisasi teman-teman. Setelah saya tahu itu kalau channel YouTube-nya saya itu dimonetisasi, saya berpikir pasti ini YouTube kirimkan saya email pemberitahuan begitu Jadi saya buka itu teman-teman emailku, dan ternyata pesan dari YouTube itu ada sekali paling bawah itu
pesannya, dan mereka memang mengirimkan pesan kalau bukan lagi bagian dari partner di YouTube. Dan teman-teman mau tahu kapan mereka kirimkan saya pesan itu? Bulan 3 teman-teman, bulan 3 mereka kirimkan saya itu, kalau saya tidak salah lihat ya, kemarin itu bulan 3, dan saya itu masih ada di Indonesia teman-teman, dan saya tidak tahu. Dan pede-pedenya saya pergi upload video, ternyata YouTube saya didismonetisasi. Sedih sekali teman-teman waktu saya tahu itu ternyata YouTube saya didismonetisasi. Jadi saya berpikir, ya Allah, bagaimana lagi saya menghasilkan uang kalau kalau YouTube saya itu didismonetisasi. Walaupun penghasilan saya saat ini masih ya di bawah standar lah, tapi saya bersyukur itu teman-teman, saya bisa menghasilkan pendapatan di YouTube. Jadi setelah tahu channel YouTube saya itu didismonetisasi, kayak langsung bagaimana itu, kayak kalau kita naik pesawat itu tiba-tiba langsung begini, begitu jantungku teman-teman. Asal kalian teman-teman tahu. Jadi teman-teman, pada akhirnya itu setelah saya lihat semua itu, ternyata YouTube saya tidak ada estimasi pendapatannya, tidak ada gambar dolarnya lagi. Jadi saya cari tahu lagi bagaimana caranya untuk mengaktifkan kembali monetisasinya YouTubeku teman-teman. Jadi saya cari-cari, dan setelah dapat itu saya masuk kembali ke mana itu, ke YouTube-nya saya untuk memulai kembali pengajuan monetisasinya. Jadi teman-teman, saya masuk di situ di gambar dolar, terus ada saya masuk situ, ada lagi yang di sebelah kanannya itu kayak bagian iklan penghasilan begitu. Saya masuk di situ teman-teman. Habis itu saya klik untuk mengajukan kembali monetisasinya itu, terus saya daftar harus mengikuti langkah 1, langkah 2, dan ada itu langkah 3 yang awal-awal kita mengajukan monetisasi teman-teman, itu persis sekali. Jadi saya klik yang langkah 1 itu, habis itu saya scroll baca-baca, habis itu saya klik baru kirim. Jadi otomatis itu langkah 1 dan langkah 2-nya itu sudah terselesaikan. Jadi langkah 3-nya ini belum terselesaikan teman-teman, masih dalam proses. Dan di situ katanya harus menunggu selama 1 bulan untuk mengetahui apakah diterima atau tidak teman-teman. Ya, setelah saya melakukan langkah-langkahnya teman-teman untuk mengajukan ulang monetisasinya, itu setelah muncul harus menunggu selama 1 bulan. Itu saya beranggapan saya menunggu 1 bulan, apakah saya harus upload video atau tidak. Kalau tidak upload video lagi selama 1 bulan, jangan sampai pengajuan monetisasi itu tidak diterima. Jadi saya itu pasrah saja teman-teman. Saya itu tidak sangka teman-teman, setelah saya kirim keesokannya itu di jam 5 subuh itu saya bangun teman-teman, dan saya melihat di emailnya saya itu ada pesan dari YouTube kalau mereka itu menerima kembali saya jadi partner YouTube-nya teman-teman. Jadi saya bersyukur tidak perlu harus menunggu 1 bulan. Jadi kayak semangat lagi begitu teman-teman. Akhirnya YouTubeku dimonetisasi lagi sama YouTube. Sebelum saya mengakhiri video kali ini teman-teman, yang saya mau saya ingin bertanya begitu tapi saya tidak tahu mau bertanya sama siapa. Sempat teman-teman punya pengalaman kayak saya itu mau bertanya begini teman-teman ya. Kan channel YouTube saya itu selama ini tuh dismonetisasi teman-teman, dan saya mulai upload video itu setelah channel YouTube saya didismonetisasi. Tanpa saya ketahui teman-teman kalau ternyata channel YouTube saya itu didismonetisasi. Jadi pertanyaan saya itu, selama saya upload kembali video di YouTube, itu penghasilannya kemana teman-teman? Selama kurang lebih 6 bulan ini saya upload, apakah itu penghasilan yang saya dapat akan kembali ke saya atau dihanguskan atau seperti apa? Karena saya tidak tahu. Karena saya buka di estimasi pendapatan saya itu setelah channel YouTube saya itu kembali dimonetisasi, itu estimasi pendapatannya itu kalau tidak salah 0 atau garis datar begitu teman-teman, tidak ada.
Jadi bagi teman-teman atau siapapun itu yang punya pengalaman atau yang tahu masalah seperti ini, bisa komen Miki di bawah biar saya tahu bahwa penghasilan saya kurang lebih dari 6 bulan setelah channel saya didismonetisasi itu apakah dikembalikan atau dihanguskan gitu. Dan teman-teman, di akhir video ini saya akan menjelaskan kenapa channel YouTube saya didismonetisasi. Itu karena selama saya di Indonesia mungkin hanya awal-awalnya saja itu saya upload video teman-teman. Setelahnya itu saya tidak pernah upload lagi. Dan ternyata di YouTube itu mungkin sudah dari awal ada persyaratannya seperti itu, tapi saya lupa atau ini persyaratan baru juga saya tidak tahu teman-teman. Jelasnya saya benar-benar tidak tahu. Jadi teman-teman, kenapa channel YouTube saya itu didismonetisasi, karena saya itu tidak pernah upload video selama 6 bulan lamanya teman-teman, bahkan lebih dari 6 bulan saya tidak upload video. Makanya YouTube itu menghentikan dismonetisasi YouTubeku teman-teman. Saya itu waktu di Indonesia teman-teman bukan bilang saya tidak bikin video, ada video yang saya bikin, bahkan sampai sekarang masih ada, dan sebagian pun itu sudah saya hapus. Tapi itu teman-teman kayak kurang kayak tidak ada semangatku begitu ya untuk edit itu video, untuk upload video yang saya sudah edit, kayak tidak ada semangatku begitu, jauh dari anakku teman-teman. Lagi pula saya di kampung itu sibuk sana sini teman-teman. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu video cerita saya mengenai channel YouTube saya yang didismonetisasi. Jangan lupa teman-teman kirim komentarnya dan jawab pertanyaan saya sebelum di akhir video tadi ini. Saran saya bagi teman-teman yang channel YouTube-nya sudah dimonetisasi, maka rajin-rajinlah upload video. Walaupun cuma 2 kali atau 3 kali sebulan, yang penting upload lah setiap bulan, agar channel YouTube-nya teman-teman semua tidak didismonetisasi seperti saya yang channel YouTube-nya didismonetisasi karena tidak pernah upload video selama 6 bulan. Dan alhamdulillah sudah dimonetisasi kembali karena sudah mengajukan ulang. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu video cerita pengalaman saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dadah.